Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Rangkaian seri Chess Champion Tour bergulir dengan seri ke-6-nya tadi malam. Ini adalah sebuah turnamen catur online papan atas kawan yang diikuti oleh 16 Grandmaster papan atas. Di seri ke-6 ini adalah seri mayor yang hadiahnya jauh lebih besar dari seri reguler sebelumnya. Kali ini total hadiahnya adalah sebesar $220.000 ditambah $100.000 dalam bentuk Bitcoin dari sponsor barunya, Crypto. Admin tidak tahu jenis mata uang seperti ini kawan, jadi kalau mau tanya-tanya jenis mata uang seperti ini silahkan tanya-tanya ke Mbah Google atau searching di internet. Kita akan fokus ke partainya kawan. Dan berikut 16 pemain yang akan berlaga dan jadwal-jadwalnya selama 9 hari ini. Ada sekitar 40 partai yang terjadi di setiap harinya kawan dalam 3 hari babak penyisihan ini. Jadi admin tidak akan bisa mengulas semua partai-partai itu. Kita akan berikan ulasan masing-masing pagi 1 game dan sore 1 game saja. Di pagi ini admin akan ulas game dari Daniil Dubov versus Wesley So. Yang penampilan Daniil Dubov ini selalu ditunggu-tunggu oleh penggemarnya di Indonesia. Banyak sekali kawan-kawan penggemar Daniil Dubov ini. Setiap kali admin mengulas partainya Daniil Dubov, selalu penontonnya jauh lebih banyak. Dari 5 game tadi kawan-kawan yang dimainkan oleh Daniil Dubov tidak terlalu bagus hasilnya. 2 kali kalah, 2 kali remis dan hanya 1 kali menang atas Alan Pichot, Grandmaster asal Argentina. Sedangkan Wesley So sendiri tadi malam memetik 2 kali menang dan 3 kali remis. Dan kita mulai saja kawan langkah-langkahnya dari kedua pemain antara Daniil Dubov versus Wesley So ini. Daniil Dubov pegang putih memulai permainan dengan pion D4, kuda F6 oleh Wesley So, pion C4, pion E6, kuda F3, pion D5, dan Daniil Dubov melanjutkan dengan variasi atau permainan Catalan Opening, pion G3. Untuk ulasan-ulasan di turnamen ini kawan, admin tidak akan banyak berikan teori-teori pembukaan. Kita akan fokus ke permainan mereka saja. Tapi di sini admin akan sedikit tunjukkan 2 varian utama dari pembukaan Catalan ini. Dalam permainan Catalan Opening kawan ada 2 varian utama, yaitu Catalan tertutup atau Catalan terbuka. Ini tergantung apakah hitam mau pukul pion C4 ini atau tidak. Jika hitam memukul pion C4 ini kawan, maka akan terjadi permainan Catalan terbuka. Tapi jika hitam mempertahankan posisi pion pusatnya D5 ini, maka permainan akan menjadi Catalan tertutup. Permainan berlanjut, hitam melanjutkan pengembangan gajah E7, putih gajah G2, hitam rokade. Daniil Dubov masih menunda rokadenya di kawan, dia memilih langkah menteri ke C2. Sekarang pion hitam C5 langsung menyerang pion pusat putih D4. Tantangan diterima, pion pukul pion, tapi Wesley So tidak langsung pukul balik pion putih ini kawan. Dia bermain dengan pion D4, ingin mendapatkan penguasaan ruang dengan pion-pionnya di peta pusat. Pion B4 lanjut Daniil Dubov mempick up pion C5-nya. Pion A5 balas Wesley So. Di sini Dubov mendorong pion B5, merelakan pionnya dipukul oleh gajah hitam. Selanjutnya Dubov mengembangkan kuda B ke D2. Begitu juga dengan Wesley So mengembangkan kuda B ke D7. Sekarang kuda putih lompat ke B3, memberikan tekanan bagi gajah peta gelap hitam ini. Sampai langkah ke-11 ini kawan, Daniil Dubov mungkin tak asing dengan diagram seperti ini. Dia pernah memainkannya saat melawan Andriy Esipenko di kejuaraan nasional Rusia 2020 yang lalu. Dan Esipenko membalas langkah gajah B4 skak, ditutup oleh gajah, dan di sini terjadi pertukaran gajah peta gelap. Tapi di game ini kawan, Wesley So tidak memilih langkah gajah ke B4, dia bermain dengan pion E5. Dan kita dapati di langkah ke-11 ini kawan, sebuah variasi atau varian yang belum pernah dimainkan sebelumnya. Permainan berlanjut oleh Daniil Dubov memilih langkah rokade pendek di langkah ke-12. Sekarang beteng hitam digeser ke E8 untuk mendukung pionnya di peta atau di lajur E ini.
Selanjutnya, Dubob menukarkan kuda pukul gajah hitam, dipukul balik oleh kuda hitam. Selanjutnya, gajah ke A3, memberikan ancaman bagi kuda C5. Di backup oleh menteri di C7, sekarang beteng A digeser ke B1, memberikan dukungan bagi pionnya. Mungkin nanti akan persiapan mendorong pion ke peta B6 mengancam menteri. Di sini Wesley So membalas dengan langkah pengembangan gajah ke D2. Di langkah ke-15 ini hitam sudah menyelesaikan pembukaannya dan kita sudah memasuki babak pertengahan atau middle game. Kuda lompat ke D2, lanjut Daniel Dubob untuk memberikan atau membuka diagonal peta terang bagi gajahnya agar gajah ini juga ikut aktif dalam permainan kawan, mengontrol diagonal panjang ini. Juga untuk memberikan tambahan kontrol bagi peta E4 agar hitam tidak berani mendorong pionnya maju ke peta ini. Selanjutnya hitam membalas dengan langkah menggeser beteng A ke B8. Pion B6 lanjut Daniel Dubob mengancam menteri ke C8 dan Daniel Dubob menukarkan gajah peta gelapnya dengan kuda hitam. Alasan menukarkan gajahnya ini memang terlihat logis kawan bagi Daniel Dubob, karena gajahnya posisinya tidak terlalu bagus, diagonal-diagonal sudah banyak tertutup. Sedangkan posisi kuda hitam tadi di peta C5 posisinya sangat strategis di peta pusat. Dan di prinsip-prinsip dasar catur kita memang disarankan bertukar perwira saat posisi perwira kita tidak bagus atau posisi perwira lawan yang lebih bagus dari perwira kita. Permainan berlanjut, menteri hitam pukul gajah putih. Kuda lompat ke E4 mengancam menteri, juga menawarkan pertukaran kuda. Tantangan diterima, dipukul balik oleh gajah putih. Selanjutnya mengincar pion H7, diantisipasi dengan pion G6. Dan gajah bergeser ke D5 menempati peta pusat untuk berkoneksi dengan pion C4. Ini dimanfaatkan oleh Wesley So menempatkan gajahnya ke F5, menyerang menteri serta beteng putih di B1. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh putih di posisi ini kawan menghindari serangan dari gajah hitam ini? Apakah bermain dengan pion E4? Apabila pion E4 ini dimainkan, maka simpel saja akan dipukul dengan end pasen oleh pion di lajur D. Di sini Daniel Dubob mengorbankan pertukaran perwira kawan. Dia memilih menggeser menterinya ke D2. Apabila ancaman gajah hitam ini kawan diblokade dengan gajah di E4, maka selanjutnya putih akan kehilangan pion C4. Mungkin karena tidak ingin kehilangan pionnya kawan, Daniel Dubob hanya menggeser menterinya ke D2 dan tentu saja langsung disikat oleh gajah hitam beteng di B1. Dipukul balik oleh beteng putih. Selanjutnya hitam menggeser beteng B ke D8, memberikan tekanan kembali bagi gajah putih. Selanjutnya mungkin hitam akan berani bertukar beteng dengan gajah putih ini dan akan mendapatkan satu pion putih. Di sini putih atau Daniel Dubob merespon dengan langkah pion E4. Wesley So tidak memutuskan memukul balik menggunakan end pasen kawan. Dia bermain dengan langkah beteng naik ke D6, bersiap pukul pion B6. Di sini ada dua langkah utama yang bisa dipilih oleh putih kawan untuk merespon langkah beteng hitam ini. Bisa bermain dengan langkah menteri ke peta B2 untuk membackup pionnya, ataupun putih bisa bermain dengan langkah benteng naik ke B5. Dua langkah inilah langkah yang disarankan oleh Stockfish di posisi seperti ini. Tapi dua varian atau dua langkah tadi kawan juga tidak cukup untuk memberikan keunggulan bagi putih di langkah-langkah berikutnya. Di sini Daniel Dubob memilih langkah beteng naik ke B5 mengancam menteri. Dan Wesley So mengorbankan menterinya kawan, dia memilih langkah beteng pukul gajah. Tapi pengorbanan ditolak oleh Daniel Dubob, dia memilih langkah pukul beteng. Langkah untuk menerima pengorbanan menteri hitam ini kawan sebetulnya sedikit lebih baik daripada langkah pion pukul beteng hitam. Walaupun nantinya tetap saja hitam akan tetap unggul pada posisi seperti ini. Dua beteng melawan satu menteri, tentu menteri putih akan kewalahan nantinya untuk menghadapi pertahanan dua benteng hitam ini.
Tapi di sini tadi Daniel Dubois memilih langkah pion pukul beteng dan Wesley So pukul pion C4 mengancam beteng putih, beteng pukul pion A5, selanjutnya pion D3. Pion H4 lanjut Daniel Dubois, pion H5 balas Wesley So, Raja Putih naik ke G2 dan beteng hitam digeser ke C8, bersiap mendukung menterinya untuk beradu dengan menteri putih kawan. Di sini Daniel Dubois menggeser menterinya ke G5. Mungkin terlihat di sini posisi menteri putih hanya mengincar pion E5. Dan ini dimanfaatkan oleh Wesley So kawan dengan langkah menteri ke B4. Memberikan ancaman bagi beteng serta mempersiapkan pionnya untuk maju ke depan kawan. Dan selanjutnya putih sudah tidak mempunyai kesempatan lagi untuk membackup atau menghadang melaju pion hitam ini untuk promosi di peta D1 nanti. Dan pada posisi seperti ini, apabila putih menggeser betengnya mungkin ke A7 kawan, satu-satunya peta yang aman bagi beteng putih ini, maka simpel saja pion D2. Sudah tidak ada cara selain pukul pion ini kawan untuk menghentikan pion hitam ini promosi menteri. Di sini tadi Daniel Dubois memilih langkah pion D6 dan setelah menteri pukul beteng putih ini kawan di langkah ke-31 ini Daniel Dubois menyerah pada Wesley So. Sudah tidak ada yang bisa dilakukan lagi oleh putih pada posisi seperti ini kawan. Dan saya pun tak perlu melanjutkan lagi langkah-langkahnya hingga usai. Sudah dapat dipastikan hitam akan menang. Itulah kawan permainan antara Daniel Dubois versus Wesley So yang terjadi di putaran kedua babak penyisihan tadi malam. Kita akan lanjut nanti sore kawan untuk membahas satu partai dan kita akan bertemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.